Piye para sedulur, piye kabare? Apik-apik wae to. Hari ini aku akan sharing tentang perjalanan aku dari kok dari Meksiko, dari Indonesia ke Meksiko. Karena selama ini sebelumnya aku sudah upload tentang cara mencari visa Meksiko, ya kan? Beberapa tanya, "Loh, katanya dapat suami WNA Amerika, kenapa ke Meksiko?" gitu kan. Sebelumnya yang belum kenal aku, kenalkan nama aku Indri, aku warga negara Indonesia, dapat suami orang Amerika. Kenapa ke Meksiko? Karena waktu itu kondisi COVID ya, jadi WNA kan tidak boleh masuk ke Indonesia dan saya sekeluarga sudah mempersiapkan acara pernikahan tahun 2020 waktu itu sudah hampir 100%, namun karena COVID kami reschedule sampai 3 kali dan akhirnya tetap belum bisa. Akhirnya kami memilih menikah di negara lain. Negara yang dipilih kenapa Meksiko? Karena waktu itu yang buka hanya Meksiko sama Turki. Kalau Turki itu kan kami sama-sama jauh. Kalau Meksiko minimal ada salah satu yang dekat, yaitu dari Amerika kan. Suamiku bisa masuk ke Meksiko. Sebenarnya bisa aja aku pergi ke Amerika, cuman untuk mendapatkan visa Amerika kan juga tidak mudah gitu kan. Nah, itu akhirnya kami pergi ke Meksiko. Nah, sebelum pergi ke Meksiko ada beberapa hal yang perlu siapkan. Yang pertama tentunya tiket. Nah, untuk tiket karena aku seorang muslim, jadi waktu itu suami aku pesankan halal food. Jadi kalian bisa pesan ya halal food, enak loh, maksudnya kalian juga akan dapatkan yang pertama dulu kalau halal food itu. Kemudian waktu itu karena aku ada cedera kaki, aku dipesankan kursi roda juga karena juga nanti transit di Jepang itu pertama waktunya mepet, cuma 1 jam 15 menit kalau nggak salah, dan aku nggak bisa lari cepat atau jalan cepat, jadi dipesankan kursi roda. Oke, tahap berikutnya adalah setelah tiket, tentunya koper. Koper yang dibawa itu berapa? Aku bawa koper besar satu, itu maksimal 23 kilo kalau nggak salah ya. 23 apa 22 gitu. Nanti kalian cek di maskapai yang kalian gunakan. Kalau lebih kan nanti bayar tambahan ya. Kemudian yang nomor 2 adalah koper kecil yang kan ditaruh di kabin. Kalian isi dengan sabun cuci muka atau handuk atau jaket gitu kan, yang membuat kalian comfortable di perjalanan. Nah, itu kalau bawa kayak sabun gitu jangan lebih dari 100 ml, nanti disita. Terus yang ketiga adalah tas kecil buat isi paspor, duit, dan sebagainya. Nah, itu. Kemudian berikutnya setelah tiket udah hari keberangkatan, sebelumnya aku tes PCR dulu karena waktu itu disyaratkan harus tes ya, wajib tes. Tes PCR 72 jam sebelum keberangkatan aku pakai PCR tes karena untuk memastikan bahwa diriku itu sehat, dalam posisi sehat. Kemudian sampailah dari Solo ke Jakarta. Habis itu dari Jakarta aku pergi ke ke bandara, check in. Di check in itu ditanyakan paspor, diserahkan paspor, hasil tes sama tiket. Nah, itu. Terus petugasnya tanya ada request khusus nggak? Oh ya, halal food. Yang kedua adalah kursi roda. Terus habis itu aku masuk ke bagian imigrasi. Imigrasi di Suta kan. Nah, bagi kalian yang single harus siap-siap. Kenapa? Karena kalau single itu, apalagi umpamanya yang belum pernah pergi ke luar negeri, itu pasti akan banyak pertanyaan. Kenapa banyak pertanyaan? Ya, aku sih mencoba untuk mengerti ya, karena mereka melindungi kita agar kita tidak menjadi korban human trafficking. Karena kan kita belum tahu apakah pasangan kita itu baik ataukah nanti di sana akan diperalat gitu kan. Nah, itulah tugas dari bagian imigrasi untuk memastikan bahwa kita itu benar-benar aman gitu. Waktu itu aku banyak pertanyaan. Yang pertama karena aku single. Kenapa pergi ke Meksiko? Berapa lama? Tinggal di mana gitu. Aku sih jawabnya jujur bahwa saya mau menikah.
dengan warga negara Amerika. Ya, mereka tanya kenapa nikahnya di Meksiko. Ya, karena WNA kan nggak boleh masuk ke Indonesia gitu. Ya, pertanyaan yang sebenarnya lucu juga, cuman ya udahlah gitu kan. Terus waktu itu aku nggak bawa paspor yang sebelumnya. Aku kan dulu pernah pergi ke luar negeri ya, sekitaran Asia kan. Nah itu aku nggak bawa paspor lama. Nah itu ditanyain sama petugasnya, kenapa nggak dibawa? Logika saya sih waktu itu ya karena expired jadi nggak saya bawa. Ternyata itu harus dibawa ya. Terus aku digiring ke kantor imigrasi, diinterogasi lebih lanjut gitu. Nah, kalian nggak usah takut, itu hanya untuk memastikan bahwa kita itu tidak terjadi human trafficking seperti yang aku omongkan tadi. Ditanya kenapa pasportnya yang lama nggak dibawa, terus dulu pergi kemana aja, dalam rangka apa gitu. Nah itu, terus habis itu dicek data kriminal karena waktu itu aku coba ngintip dikit gitu kan di laptopnya petugasnya itu. Nah itu kan kosong ya pastilah mungkin dicek kriminal, narkoba kayak gitu kali ya. Nah setelah itu dicap terus petugasnya hati-hati ya mbak gitu. Oh ya pak makasih. Habis itu aku pergi ke gate keberangkatan ke Jepang. Dari Indonesia ke Jepang pakai ANA Airline, Jepang punya ya. Nah, dari Indonesia ke Jepang itu 7 jam. Di dalam pesawat itu nanti pramugarinya akan nyamperin kita, kamu pesan halal food ya gitu kan. Oh iya gitu. Makanannya enak kok dan pasti mendapatkan yang pertama dulu. Jadi lainnya belum dapat, aku malah udah dapat gitu. Terus makanan tuh nggak berhenti sampai kekenyangan aku. Uh, terus setelah landing di Jepang itu kalau ke Jepang pakai visa nggak gitu kan. Nah peraturan waktu itu kalau di Jepang karena COVID kita nggak boleh beda bandara karena di Jepang itu kan ada 2 bandara ya, Narita sama yang satu Haneda apa ya aku lupa ya namanya. Nah, itu diwajibkan untuk bandara sama. Karena kalau keluar itu pertama tidak diperbolehkan. Yang kedua, kalau keluar itu harus punya visa Jepang gitu. Nah, waktu itu keluar dari pesawat aku udah dijemput sama petugasnya pakai kursi roda, terus didorong menuju ke ruang pemeriksaan. Nah, kalau kalian sama calon suami kayak gitu kan atau suami itu jangan lupa untuk menghidupkan wifi ya. Kalau aku waktu itu kalau di Jepang sih aku masih bisa menghidupkan wifi gitu kan. Nanti aku akan cerita yang yang di Meksiko. Nah, ngabarin kalau aku udah sampai Jepang. Nah, itu nanti masuk ke ruang pemeriksaan di bagian imigrasi gampang kok. Mereka juga memastikan bahwa kita itu tidak membahayakan gitu. Udah, kemudian masuklah ke gate dari Jepang menuju ke Meksiko. Pesawatnya aku masih menggunakan pesawat yang sama dari maskapai yang sama, ANA Airlines, cuman memang pesawatnya udah beda kan, yang dari Jepang ke ke Meksiko. Nah itu kita nggak perlu ambil koper nggak, karena pesawatnya masih sama dan itu kan transit ya. Jadi yang ngurusin maskapai, jadi kalian nggak usah bingung. Nah, dari Jepang kalau yang dari Indonesia ke Jepang tadi tuh banyak tuh teman-teman Indonesia tuh, maksudnya orang Indonesia masih banyak. Nah, yang dari Jepang ke Meksiko itu aku lingak-lingu gitu kan, aduh kok nggak ada orang Indonesia, banyak kan orang Meksiko atau orang warga negara lain gitu kan. Dan itu adalah pertama kali aku ke luar negeri sendirian gitu, jadi rodok deg-degan. Cuman alhamdulillah sih pramugarinya juga sangat baik gitu kan. Nah itu dari Jepang ke Meksiko itu 13 jam. Jadi ya kalian siapin aja kalau aku waktu itu download musik lah, download ceramah lah, macam-macam lah gitu kan biar membunuh kebosanan kan, meskipun di situ disediakan video dan lain sebagainya gitu kan. Nah terus abis itu landing lah aku di Meksiko.
Di Meksiko aku sudah tidak memakai kursi roda, meskipun waktu itu aku dijemput pakai kursi roda. Aku bilang I am fine, karena aku kalau cuman jalan biasa it's okay gitu. Terus pergilah aku ke imigrasi dan lupa untuk menyalakan wifi. Jadi aku tidak lupa ngabarin suamiku, calon suamiku waktu itu masih calon ya, bahwa aku udah landing dan masuk bagian imigrasi. Nah, waktu di imigrasi itu bahasa Inggris petugasnya itu nggak isi listening. Emang sebelumnya itu aku dikasih tahu sama suamiku pas waktu aku di transit di Jepang, diomongin sama suamiku bahwa nanti kalau landing di Meksiko petugasnya bahasa Inggrisnya tidak begitu isi listening gitu. Suamiku aja yang orang Amerika masih agak bingung gitu bahasa Inggrisnya. Tapi nah waktu itu diperiksa, aku ditanyain lagi tentang tujuan ke Meksiko apa, kemudian berapa lama, tinggal di mana, punya kenalan orang Meksiko apa tidak. Kemudian waktu itu ditanya juga tentang pasportku, kenapa pasportnya kamu punya paspor sebelumnya, kenapa ini hanya satu, ini yang dibawa. Udah mulai deg-degan tuh. Akhirnya aku digiring ke kantor imigrasi. Aduh, udah deg-degan. Ternyata di sana banyak sekali penumpang yang dari Asia. Ya, kalau yang bule-bule itu nggak tahu, masuk-masuk aja, maksudnya lancar-lancar aja. Yang dari Asia tuh ditahan semua tuh di kantor imigrasi. Di situ kita disuruh ngisi file, handphone tidak boleh aktif, jadi harus dimatikan. Aduh, di situ sudah mulai deg-degan. Alhamdulillah ketemu orang Indonesia, aku disamperin ada cewek gitu kan, dia dari Jakarta. Terus kebetulan juga di situ kenal 3 cowok yang mau kerja di Meksiko gitu kan. Orangnya dari Bali kalau nggak salah. Jadi ada 5 orang Indonesia waktu itu, termasuk aku. Kami tuh nunggunya ya ampun lama banget, 4 jam sampai ada yang ngamuk-ngamuk itu. Di situ dicek, kemudian giliran aku dipanggil, ditanya tujuan ke Meksiko apa, tentunya menikah, mau tinggal di mana, berapa lama, punya kenalan orang Meksiko tidak gitu kan. Kalau mau menikah, syarat menikah apa gitu tuh ditanyain. Terus ada foto nggak? Foto membuktikan bahwa kita punya hubungan gitu. Nah itu aku jawab dengan jujur ya semuanya. Terus setelah itu, nah yang nanyain ini, yang di dalam itu, alhamdulillah itu bahasa Inggrisnya easy listening. Jadi aku lebih mudah. Kalau untuk foto kalian lebih baik dimasukkan ke dalam folder ya di handphone ya. Karena waktu itu foto itu aku masukkan ke dalam kayak Google Drive gitu. Jadi kan butuh koneksi dan itu nggak dapet koneksinya di situ. Jadi agak kelamaannya di situ. Aku untungnya ada folder, ada foto beberapa gitu. Jadi aku tunjukkan itu. Setelah itu aku dicapkan pasportnya. Kemudian habis itu dikasih kertas putih gitu. Nah kertas putih itu jangan sampai hilang ya. Putih apa pink ya aku lupa. Itu jangan sampai hilang karena kalau kalian nanti kembali itu akan ditanya, diminta kembali. Kalau kalian nggak bisa tunjukkan, kalian nanti akan kena biaya berapa dolar gitu. Nah setelah itu keluarlah aku menuju ke bagasi, ambil koper kan. Nah ternyata pas menuju ke koper itu dari anak airline itu udah ambilin koper kita gitu, dan mereka kolek bareng-bareng, terus dipanggil anak airline gitu. Nah aku menuju ke situ, aku ambil koperku, kemudian aku keluar menuju pintu keluar kan. Nah di situ tuh plong banget suamiku, kasihan banget nunggu 4 jam, dia bolak-balik karena dia itu nginepnya di hotel bandara.
Jadi di hotel bandara itu dia bolak-balik bolak-balik gitu kan. Ini calon istriku ini kemana gitu, dihubungin nggak bisa karena emang nggak boleh gitu kan. Dan salah aku juga, kenapa nggak ngaktifin wifi gitu. Nah itu perjalanan aku ya dari apa namanya, dari Indonesia ke Meksiko. Kalau Meksiko ke balik lagi ke Indonesia hampir sama, cuman nggak terlalu banyak pemeriksaan yang detail gitu kan. Hanya pas saat aku mau check in di Meksiko, pas mau pulang itu agak lama. Karena apa? Karena pesawatnya itu ngelewatin udaranya Amerika. Nah kalau ngelewatin udara Amerika itu ternyata datanya itu harus diminta lengkap gitu loh. Nah itu yang membuat lama. Dalam hati itu loh, Amerika nih loh, aku turun di Amerika aja enggak, cuman terbang di atasnya dicek bener-bener gitu. Nah sebegitu ketatnya Amerika gitu. Nah itu sih. Kalau dari Meksiko ke Jepang waktu itu 14 jam ya. Terus aku transitnya lama banget 10 jam waktu itu. Aduh, mana bandaranya tuh sepi banget waktu itu. Kemudian habis dari Jepang menuju ke Indonesia. Kalau dari Indonesia ya sekarang mungkin kan peraturannya beda ya, ada karantina. Kalau waktu aku kan nggak karantina ya, hanya menunjukkan bukti bahwa tes PCR-nya negatif. Dan waktu itu emang aku tes PCR di Meksiko itu waktu itu habis berapa juta ya, 3,7 juta apa 2,6 juta, oh 3, deh 3,7 juta sebelum sebelum pulang ke Indonesia. Itu petugasnya dipanggil ke hotel gitu. Udah itu aja. Terus ada beberapa pertanyaan ya yang masuk, itu tentang berapa lama proses visa sampai dapetin visa. Aku waktu itu berapa lama ya, kalau nggak 3 minggu, 2 minggu atau 3 minggu, aku lupa. Karena apa, waktu itu ada perbaikan sistem, jadi setiap orang beda-beda, nggak bisa disamakan ya. Nih aku baca ya. Kak, ke Cancun, aku nikahnya waktu itu di Cancun ya. Jadi Cancun itu dari Mexico City-nya, dari bandara itu harus ambil penerbangan lagi ke, ya kayak ke Bali gitu, dari Jakarta ke Bali gitulah. Nah itu, Kak, ke Cancun transit di bandara apa? Ya di bandara Mexico City. Kemudian oke, apalagi Mbak, saya mau tanya, apakah Mbak pergi ke Meksiko dengan tujuan bekerja atau jalan-jalan aja? Tadi udah aku jawab ya, tujuannya adalah menikah. Boleh minta nomor kedutaan Meksiko. Kalau kedutaan Meksiko kalian bisa download, cari di Google ya, karena waktu itu aku teleponnya juga telepon yang ada di internet itu, di Google itu. Kemudian Mbak, saya juga rencana menikah dengan pacar saya yang berasal dari Meksiko. Saya harus mempersiapkan dokumen terlebih dahulu atau visa terlebih dahulu. Ya tentunya dokumennya dulu. Mau menikah kan dari negara Meksiko sana, apa syarat-syaratnya? Karena kan menikah dengan warga negara Meksiko dengan menikah kita hanya numpang nikah kan tentunya akan berbeda ya syaratnya. Kalau syarat-syarat menikah dengan orang Meksiko aku kurang tahu. Kemudian apalagi, boleh minta nomor orang embassy-nya. Mohon maaf karena ini kan kalau nomor handphone orang embassy itu kan privacy ya. Saya harus minta izin ke beliau, jadi nggak bisa kasih sembarangan. Jadi kalian hubungin aja yang ada di Google dulu. Nanti mereka akan kasih. Mbak, sekarang Meksiko buka untuk turis Indonesia kah? Sampai di sana peraturannya apa? Tunjukin hasil PCR atau karantina atau apa? Ya kalau sekarang saya kurang tahu ya. Kalau dulu di Meksiko nggak perlu nunjukin PCR. PCR itu hanya syarat di Indonesia sama di penerbangannya, maskapainya yang minta. Kalau Meksiko waktu itu masih buka untuk semuanya. Kalau sekarang saya kurang tahu. Mbak, kalau ke Cancun pastikan transit Amerika, apakah perlu visa Amerika, Mbak? Loh,
ke Cancun itu nggak perlu transit ke Amerika. Jadi Cancun itu kan bagian dari Meksiko ya, kayak Balinya Indonesia lah gitu loh. Jadi nggak perlu transit ke Amerika. Ngapain ke Amerika? Kalau ke Amerika tuh kan ada pesawat yang dari Indonesia, Jepang, Jepang ke Amerika dulu ke Meksiko. Nah, itu biasanya cuman karena waktu itu tadi aku udah omongin bahwa untuk dapetin visa Amerika kan juga nggak mudah ya. Terus, Mbak kemarin waktu pergi ke Meksiko apakah ada layover di Dallas atau JFK? Nah itu tadi seperti aku kemukakan bahwa aku tidak lewat Amerika. Terus apa? Mbak, jadi uang di rekening harus banyak ya, di atas 30 juta. Oh iya, karena persyaratannya minimal uang kalian itu minimal harus rata-rata 30 juta. Nanti di deskripsi aku akan tuliskan cara penghitungannya. Mbak, itu bayar visanya berarti bisa lewat internet banking? Oh ya, bisa. Kakak, berapa lama visa turun setelah pengajuan visa Meksiko? Itu tadi aku udah jawab ya, sekitar kalau nggak salah 2 minggu 3 minggu. Kakak berangkat tahun berapa ya kak? Tahun 2020. Terus apa lagi? Udah itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Next kalau lagi mood lagi aku akan upload tentang kehidupan di Amerika, adaptasi di Amerika, shock culture seperti itu. Itu aja. Kalau kalian mau pergi ke Meksiko, hati-hati, persiapkan diri. Oke? Itu aja. Thank you ya. Kalau ada pertanyaan kalian boleh komen di bawah.